Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang direnungkan pada peringatan Paskah kedua kebangkitan Yesus di tahun 2020 ini diangkat dari Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Dari tradisi-tradisi gereja di masa lalu yang membuat kita beranjak terus memahami dan menghayati makna perayaan Paskah itu, lalu membuat kita untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, sehingga apapun istilah yang muncul, apapun istilah yang mendunia, membuat kita bisa salah mengerti sebenarnya apa arti di balik semua pengistilahan berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat atau mendengar istilah Monday Easter atau Senin Paskah, hal itu tidak dapat kita lupakan bahwa tradisi liturgi gereja-gereja di dunia ada yang memakai istilah itu. Tetapi di banyak negara yang mayoritasnya Kristen, mereka pun memakai istilah Pekan Paskah atau Easter Week, dan ini berlaku pada gereja-gereja barat. Dan tanda itu mengantarkan mereka untuk memaknai bahwa apa yang disebut juga sebagai Break Week atau Paskah Terang dalam gereja Ortodoks Timur membingkai keseluruhan apa yang dimasukkan dalam masa raya Paskah. Kematian, kebangkitan, dan bahkan pada saat murid-murid gereja menantikan pencurahan Roh Kudus, keseluruhan peristiwa-peristiwa Yesus itu lalu menjadi sebuah peringatan, sebagai sebuah kenangan yang tidak boleh dilupakan, dan bahkan itu ditindaklanjuti dan menjadi momen yang berkesinambungan sampai pada gereja masa kini, termasuk gereja Protestan Maluku, jemaat GPM Rumah 3. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, teks Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 memberikan catatan-catatan praktis tetapi sangat mendasar bahwa ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu yang menjadi sebuah kecengangan bagi dunia, masih merupakan gejala yang menakutkan bagi orang-orang dekat Yesus. Katakanlah para murid, dalam kebersamaan dengan Yesus selama perjalanan pelayanan, apa yang Yesus beritakan menjadi sebuah pengetahuan bagi halayak ramai. Tetapi bagi orang-orang dekat Yesus, ada hal yang belum mereka pahami dengan baik. Mereka tidak mengetahui dengan jelas apa yang Yesus maksudkan dengan perkataan-perkataan yang mengkait erat dengan diri Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dan untuk melanjutkan misi gereja yang memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada dunia ini, sangat menjadi sesuatu yang esensi bila kita memaknainya secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, dengan menjadikan Roh Kudus Tuhan sebagai penuntun yang satu-satunya. Supaya dengan demikian, ketika kita berinisiasi memberitakan kabar sukacita itu kepada dunia, kita telah terlebih dahulu memaknainya dengan jelas. Peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid dalam bacaan Alkitab di hari ini setelah peristiwa kebangkitan itu juga menjadi sebuah ketakutan. Ketika Yesus tiba-tiba ada di ruangan yang terkunci, ketika tiba-tiba Yesus berdiri di sekitar mereka yang berkumpul, ketika tiba-tiba Yesus menunjukkan tangannya dan mengatakan pada mereka bahwa bekas paku yang ada pada tangannya
harus mereka percayai bahwa Yesus yang hadir saat itu yang tidak dapat mereka prediksi adalah Yesus yang pernah bersama-sama dengan mereka, Yesus yang telah disengsarakan, Yesus yang telah mati, Yesus yang telah dikuburkan adalah Yesus yang sama, Tuhan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus dalam sebuah perkumpulan para murid di rumah yang tertutup itu menunjukkan momen tersebut adalah sebuah situasi di mana mereka yang tidak pernah membayangkan Kristus hadir seperti demikian harus menerima kenyataan itu, harus menerima kehadiran Yesus itu yang datang dengan segala kekuasaannya dan memberikan kepada mereka pegangan dan kekuatan baru untuk melanjutkan berita sukacita itu kepada dunia. Kejadian atau peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang masih merupakan sebuah ketakutan jika seandainya Kristus yang punya kuasa itu bisa dibunuh. Berapa lebih mereka yang karena iman juga belum terlalu mempercayai seluruh peristiwa yang mereka jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Jemaat, hal hadirnya Yesus dan memberikan kepada mereka kepastian bahwa ini aku yang telah menjadi bahan cemoohan, yang telah menjadi bahan tertawaan, yang telah ditikam, yang telah dimakamkan atau dikuburkan. Inilah aku yang pernah mengatakan bahwa bait Allah itu akan runtuh dan pada hari yang ketiga aku akan membangunnya kembali. Makna perkataan Tuhan Yesus itu yang telah menjelma menjadi nyata di kalangan orang-orang dekat Yesus, para murid yang berkumpul di dalam rumah yang tertutup itu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka tercengang, mereka kaget, mereka semakin juga bertanya dalam hati mereka, inikah Tuhanku? Inikah guruku? Namun secara serentak ketika berdirinya Yesus di kalangan murid saat itu menunjukkan bahwa kekuatan dunia tak mampu memendamkan kekuatan kuasa Allah. Yesus berdiri menandakan dia kuat. Yesus berdiri menandakan dia siap memberikan maklumat kepada para murid. Yesus berdiri dan memberikan kekuatan baru kepada mereka supaya mereka juga kuat. Diilhami dan dikuasai dengan Roh Kudus, mereka harus menindaklanjuti berita kebangkitan itu kepada seisi dunia. Saudara-saudara sepersekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena bukan sebuah berita kosong. Bukan sebuah kebohongan, tetapi benar-benar Yesus telah bangkit. Duka mereka kini terjembatani dengan hadirnya Yesus secara langsung di tengah perkumpulan mereka. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana duka cita itu menjadi kembali berangsur-angsur pulih karena ada harapan baru yang mereka temukan. Ada kekuatan baru yang mereka terima. Terlebih ketika Yesus memperkenalkan identitas dirinya. Kemudian dia memberikan kepada mereka ultimatum bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka pahami, apa yang harus mereka teruskan tidak boleh didiamkan di dalam rumah yang tertutup itu. Tidak boleh menjadi konsumsi mereka sendiri.
Tetapi hal itu harus diteruskan menjadi pengetahuan halayak ramai. Menjadi sebuah pengetahuan bagi banyak orang. Entah mereka percaya atau tidak, itu urusan mereka. Tetapi para murid harus menyampaikannya dengan jelas, dengan terang-terangan, tidak boleh disembunyikan. Karena peristiwa itu merupakan sebuah kemenangan, sebuah peristiwa yang luar biasa yang telah dipertetapkan Allah Bapa berdasarkan perjalanan waktu yang bersejarah. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa bersejarah dalam dimensi-dimensi waktu dunia ini. Penetapan waktu di masa lalu di mana Ia menciptakan, Ia memelihara dan memberkati bumi dan isinya. Dia menghadirkan Kristus Putra Tunggalnya untuk menjembatani seluruh rencana penyelamatannya. Yesus yang menjadi sebuah bahan olok-olokan kini hadir dan memberikan sebuah keyakinan kepada para murid. Bagaimana mereka harus meyakinkan orang-orang lain bahwa Dia, Tuhanmu dan Tuhanku telah hidup. Momen perjumpaan Yesus dengan para murid setelah kebangkitannya memunculkan kesadaran kolektif bagi mereka yang berkumpul saat itu dan bagi persekutuan jemaat kita, bagi gereja di dunia ini. Berita kebangkitan Yesus bukan cuma mendatangkan kegembiraan, tetapi juga penyelamatan yang bersuasana janji pengharapan. Bahwa sekali Dia berjanji untuk menyelamatkan umatnya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun tantangan dan beratnya pencobaan-pencobaan di dunia ini, tidak ada yang tidak terjembatani oleh janji penyelamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus Tuhan kita yang hidup. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama dengan pemerintah, bersama dengan stakeholder lainnya yang sementara bergumul dengan bencana, dengan mara bahaya, ancaman coronavirus disiase COVID-19. Kita sebagai gereja tidak boleh terlarut untuk tidak memberitakan berita sukacita, berita kegembiraan kebangkitan Yesus itu di tengah ancaman seperti ini. Sebab apapun situasi dan gejala yang ada di dunia ini tidak akan menghalangi penyampaian berita sukacita kebangkitan Yesus pasca Kristus bagi semua orang. Dari rumah-rumah kita, dari bilik-bilik doa kita, dari mesbah-mesbah penyembahan dan pergumulan kita. Sebagai gereja yang hidup, kita harus terus menyuarakan Injil, kabar kesukacitaan sorgawi bagi dunia. Karena kita telah terlebih dahulu memaknai berita itu dan kita telah menerima janji penyelamatan yang dari Allah itu. Iman kita harus berbicara, iman kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Iman yang bertumbuh dan menghasilkan buah itu adalah buah yang baik, buah yang memberikan kehidupan bagi banyak orang, bagi seisi rumah kita, bagi seisi unit sektor dan wadah organisasi pelayanan kita, bagi persekutuan jemaat kita yang ada di Rumah Tiga, yang terpisah pada sektor pelayanan Kota, Lata, dan Paso. Gereja Protestan Maluku secara menyeluruh menyuarakan berita kebangkitan Yesus ini, dan gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di dunia pun melakukan hal yang sama. Menggejalanya virus corona tidak mematikan langkah strategi kita untuk menyuarakan berita sukacita ini, supaya dengan demikian di tengah-tengah keterpurukan kita,
ada pengharapan baru. Ada spirit yang mengantarkan kita keluar dari kemelut ini karena iman kita yang utuh, iman kita yang teguh, harapan kita yang mengarah pada Dia yang hidup. Dia yang adalah terang dunia ini. Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup ini. Dia yang selalu memberikan solusi di tengah-tengah kemelut hidup. Dia itulah yang kita beritakan. Kebangkitannya luar biasa. Kebangkitannya memang benar-benar terjadi. Dan berbahagialah kita yang tidak menutup-nutupi berita sukacita ini di sepanjang hari-hari hidup kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Yohanes menempatkan catatan-catatan kritisnya bahwa apa yang Yesus hadirkan pada perjumpaannya dengan para murid di ruang yang tertutup itu mau menghilangkan rasa takut mereka bahwa bersama dengan Dia yang hidup ada hal-hal yang luar biasa yang harus kamu jadikan untuk menjadi kekuatan juga bagi dunia ini. Persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus ini juga mengantarkan kita untuk berpikir bahwa sesuatu yang menekan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita galau, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab itu akan mematahkan semangat kita. Itu akan melunturkan kemauan keras kita beraksentuasi lagi pada hal-hal yang seharusnya kita tindak lanjut. Oleh sebab itu, ketika Yohanes memunculkan apa yang menjadi pengharapan Kristus kepada para murid, sebenarnya itu ditujukan juga kepada kita. Bahwa konteks pergumulan mereka saat itu harus menjadi pelajaran penting supaya kita tidak menjadi sebuah kesia-siaan dalam harapan pada Dia yang bangkit dan hidup itu. Ada hal yang harus kita teruskan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, menyampaikan berita sukacita, peristiwa kebangkitan Yesus itu kepada dunia. Misi kita, misi gereja kita bukan hanya tugas para pelayan khusus atau perangkat pelayan, tetapi setiap orang adalah pelayan bagi dirinya sendiri, pelayan di rumahnya, pelayan di tempat kerja dan pengabdiannya, pelayan dalam pertemanan dan pergaulan, dalam setiap situasi baik ataupun tidak baik. Kita harus menjadi pelayan-pelayan sukacita surgawi yang memberikan dunia, melepaskan semua kemelut hidup, melepaskan seluruh beban hidup yang membuat dia terpuruk. Dan oleh sebab itu, menjadi saksi-saksi Kristus di dunia modern ini butuh spirit, butuh kekuatan, dan Allah menganugerahkannya secara cuma-cuma kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Itulah spirit yang sangat utama dan yang satu-satunya. Kita harus memviralkannya, kita harus menyebarkannya, karena kualitas hidup kita memang ditentukan dalam damai sejahtera yang dicurahkan kepada kita. Dan kalau kita terinspirasi karena merasakan damai yang dari Tuhan itu, mengapa kita tidak menjadi agen-agen damai sejahtera Allah bagi dunia ini? Peristiwa perayaan, peristiwa memperingati Paskah Kristus di tahun 2020 ini menjadi misi kita semua untuk memberitakan kemenangan Kristus itu.
Misi itu harus menjadi sebuah kekuatan yang penuh dengan keberanian untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan praktek-praktek yang berpihak pada sebuah arogansi hidup, entah itu pikiran, entah itu tindakan. Spirit kebangkitan Kristus juga harus benar-benar mengantarkan kita berkata benar dan jujur untuk sebuah akta kebenaran, dan mengatakan juga dengan tegas bahwa itu salah pada sebuah praktek yang tidak benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah terus bersama Spirit Paskah. Damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita dalam Kristus Putranya, Dia yang bangkit, hidup dan menang, akan menjauhkan kita dari keraguan, akan melenyapkan ketakutan kita, dan menghadapi permasalahan global coronavirus disiasi. Mari kita tekun berdoa, karena ada yang harus kita hadirkan bagi dunia ini, damai sejahteranya. Setelah dengan terlebih dahulu kita menghayati betul damai itu, janganlah ragu menyatakannya kepada dunia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat merayakan Paskah Kristus di 2020 ini. Yesus bangkit, percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Shalom. Amin.